Bapak Ibu, Shalom. Saya Yakob. Sebelum kita mulai perenungan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian di dunia ini dan Engkau tidak pernah mengizinkan kami untuk salah melangkah. Karena itu Bapak, ajari kami bagaimana caranya sehingga dalam hidup kami ini kami betul-betul bersikap seperti Kristus selagi ada di dunia. Kami mau seperti Kristus Bapak. Karena itu tolong kami berikan firman-Mu. Tolong berikan pada hamba yang membawakan Roh Kudus Bapak sehingga hamba menyampaikannya sesuai kehendak Bapak. Tolong berikan juga kepada semua yang mendengarkan Roh Kudus Bapak sehingga semua mengerti sesuai kehendak Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena doa ini didengar dan dikabulkan. Amin. Bapak Ibu, coba sebutkan 3 alasan mengapa kita harus mengasihi. Ya betul Bapak Ibu. Karena itu adalah perintah Allah ya. Kan itu hukum yang pertama dan yang kedua ya. Harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tapi Rasul Yohanes menyatakannya berbeda. Rasul Yohanes mengemukakan alasan mengapa kita harus mengasihi di 1 Yohanes 4 ayat 7-21. Saya akan bacakan dulu ya. Saya akan bacakan ayat-ayat ini secara parafras. Maksudnya dengan bahasa sehari-hari supaya lebih mudah dimengerti. Hai yang terkasih, kita harus mengasihi seorang terhadap yang lain. Sebab, nah ini sebabnya nih Bapak Ibu. 1. Kasih berasal dari Allah. 2. Setiap orang yang mengasihi, dia dilahirkan dari Allah. 3. Itu tanda dia mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu, Rasul Yohanes menyatakan bahwa kita harus mengasihi karena kita berasal dari Allah. Karena kita sudah dilahirkan dari Allah. Dan yang ketiga karena kita mengenal Allah. Bapak Ibu ini kata-katanya indah sekali. Coba Bapak Ibu lihat lagi kata-katanya ya. Saya ganti kata-kata kasih sama batik lah ya biar gampang ya. Sama Allah saya ganti sama Indonesia biar kita lebih mudah mengerti ayat ini. Hai yang terkasih, besok di Amerika kita harus sama-sama pakai batik. Sebab batik berasal dari Indonesia. Dan setiap orang yang pakai batik berarti dia pernah ke Indonesia. Itu tandanya dia mengenal Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ganti kalimatnya kita jadi ngerti nih. Kenapa kita harus mengasihi? Karena kita menjadi bukti bahwa kita itu dari Allah dan mengenal Allah. Jadi orang bisa tanya-tanya tentang Allah kepada kita. Karena dia tahu kita itu dari Allah dan mengenal Allah. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau enggak orang di dunia ini bingung cari Allah gimana caranya ya. Tapi sekarang dia lebih mudah cari Allah karena dia tahu kita dari Allah dan kita mengenal Allah. Apa bukti yang dia lihat? Bukti yang dia lihat adalah kasihnya kita. Nah, Bapak Ibu ini pesan yang penting sekali. Jadi kita harus mengasihi. Apapun alasannya, kita harus mengasihi. Karena itu tanda buat dunia bahwa kita dari Allah dan mengenal Allah. Jadi itu tadi di ayat 7 dan 8 Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba di ayat 12 Rasul Yohanes melanjutkan secara aneh. Dia berkata begini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, maka Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Alkitab MELT menyatakannya lebih jelas. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi jika kita mengasihi satu sama lain, Allah tetap tinggal di dalam kita dan kasihnya itu telah disempurnakan di dalam kita. Jadi Bapak Ibu, di sini Rasul Yohanes bilang bahwa kasih itu harus makin lama makin sempurna. Betul ya Bapak Ibu ya, kita harus mengakui bahwa kasih kita itu tidak sempurna. Seperti kasih Allah Bapa. Dia kasihnya agape dan kita on the way to agape. Belum jadi agape penuh. Nah bagaimana caranya supaya kita semakin agape kasihnya? Yaitu dengan cara kita mengasihi satu sama lain. Kita tahu kasih Allah Bapa kita itu agape ya. Agape itu kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak pernah meminta balas, kasih yang tidak pilih-pilih, itu kasih agape, kasih yang sempurna gitu ya. Tapi kasih kita kan belum agape. Jadi bagaimana caranya supaya kasih kita tambah lama tambah sempurna. Jadi kasih agape seperti kasih Allah Bapa. Yaitu caranya adalah kita harus mengasihi satu sama lain. Waktu kita mengasihi satu sama lain, maka Allah itu akan tetap bertahan tinggal di dalam diri kita dan dia akan menyempurnakan kasih kita. Jadi kalau kita tidak mengasihi satu sama lain, maka Allah tidak akan tinggal di dalam kita dan kasih kita nggak bakal sempurna. Malah mungkin kita makin lama makin jahat. Jadi Bapak Ibu, bagus sekali 1 Yohanes 4 ayat 12 ini.
Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Dan mereka pengen banget lihat Allah. Dan mereka akan melihat Allah melalui kamu. Karena kasihmu itu persis seperti kasih Allah. Kasih agape. Jadi sekarang kita sudah tahu dua prinsip ini. Prinsip yang pertama adalah dunia sedang mencari Allah yang sebenarnya yang mana. Dan dunia itu akan melihat Allah melalui kasih kita. Dia lihat, oh orang itu punya kasih agape loh. Oh orang itu kasihnya beda sama kasih yang lain. Kalau kasih yang lain tuh kayaknya ada pamrihnya terus pura-pura gitu, munafik. Kalau ini enggak loh. Kasihnya betul-betul murni. Itu kasih agape loh, itu kasihnya Allah. Berarti orang ini kenal Allah loh. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa minta arahan dia. Kita bisa minta nasihat dia. Kita bisa minta petunjuk dia. Karena dia mengenal Allah. Dia tahu Allah itu maunya apa. Lalu Rasul Yohanes melanjutkan lagi. Dengan ini kita tahu bahwa kita tetap tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita karena Dia telah menganugerahkan rohnya kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengasihi, maka Allah Bapa itu akan mengirimkan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan dengan cara ini kita punya bukti bahwa kita tuh tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam kita. Bapak Ibu, ini kalimat sulit ya, tapi ini kalimat penting. Jadi saya akan ulang sekali lagi. Dengan kasih yang makin lama makin sempurna ini, kita akan tahu bahwa kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Karena kita punya Roh Kudusnya. Bapak Ibu, ini ayat yang sangat penting sekali. Karena di sini Rasul Yohanes mengutip Tuhan Yesus. Dengan ini kita tahu bahwa kita tetap tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Bapak Ibu, ini bukan satu arah ya, ini dua arah. Nah Bapak Ibu, apakah semua orang Kristen, semua orang Katolik itu tinggal di dalam Tuhan? Ya betul, mereka tinggal di dalam Tuhan. Mereka tidak pernah melepaskan imannya, mereka tinggal di dalam Tuhan. Tapi pertanyaan keduanya adalah, apakah Tuhan tinggal di dalam mereka? Itu pertanyaan yang penting. Karena itu beda urusannya. Kita semua tinggal di dalam Tuhan, tapi apakah Tuhan tinggal di dalam kita? Itu pertanyaan yang penting. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengungkapkannya di Yohanes 15 seperti ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia pasti berbuah banyak. Jadi Bapak Ibu, bukti pertama Allah tinggal di dalam kita adalah kasih kita makin lama makin disempurnakan. Makin agape. Itu tandanya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan tanda keduanya adalah kita akan berbuah banyak. Tapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus nggak stop di situ. Di Yohanes 15 Tuhan Yesus melanjutkan seperti ini. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi Bapak Ibu, jika kita jadi orang Kristen, kita jadi orang Katolik, kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita rajin ke gereja, kita saat teduh, kita berdoa, segala macam, itu cuma tinggal di dalam Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah firman-Nya tinggal di dalam kita? Bagaimana caranya supaya firman Tuhan Yesus tinggal di dalam kita? Kita tanya, Tuhan kamu mau saya ngapain sih hari ini? Terus Tuhan Yesus bilang, doakan tetangga kamu, doakan saudara kamu, doakan juga sekolah kamu. Maka kita doakan, itu artinya firman-Nya kita lakukan. Firman-Nya itu permanen di dalam kita. Kita sudah lakukan. Nah Bapak Ibu, waktu firman itu tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah banyak. Satu. Kedua, kita bisa minta apa saja. Akan diberikan pada kita. Saya bacakan perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 15 ayat 7 ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lalu tiba-tiba 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan hal ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebaliknya, kasih yang sempurna akan membuang ketakutan keluar. Jadi Bapak Ibu, ini prinsip yang penting sekali. Di sini Rasul Yohanes kasih tahu kita, musuh terbesar kita untuk mengasihi adalah ketakutan. Jadi kalau kita ada ketakutan, pasti kita sulit mengasihi. Bapak Ibu sekali lagi, kalau kita ada ketakutan, pasti kita sulit mengasihi. Bapak Ibu, 1 Korintus 13 kan berkata begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Bagaimana caranya kita bisa jadi murah hati kalau kita takut miskin? Gak mungkin.
Orang yang takut miskin akan jadi pelit. Lalu apa yang terjadi sama dia? Dia tidak mungkin murah hati. Berarti dia tidak punya kasih. Bapak Ibu, kasih itu sabar. Nah Bapak Ibu, kenapa orang gak sabaran? Karena dia takut jadwalnya berantakan. Jadi Bapak Ibu, orang yang ketakutan jadwalnya berantakan itu pasti gak sabaran. Dan kalau dia tidak sabar, pasti dia tidak bisa mengasihi dengan sempurna. Jadi Bapak Ibu, 1 Korintus 13 itu menyatakan apa definisi kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak irian, kasih tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Nah, kenapa orang bisa sombong? Karena dia takut tidak dihargai. Jadi kita tidak akan bisa mengasihi dengan sempurna sesuai standar 1 Korintus 13 kalau kita ada ketakutan. Bapak Ibu, saya lanjutkan 1 Korintus 13. Kasih tidak berbuat kasar. Kasih tidak berbuat yang tidak pantas. Kasih tidak egois. Kasih tidak pemarah. Kasih tidak pendendam. Kasih berduka cita waktu melihat ketidakadilan. Tetapi kasih akan bersuka cita waktu melihat kebenaran muncul. Kasih selalu melindungi. Kasih selalu percaya. Kasih selalu berharap. Dan kasih selalu tabah. Bapak Ibu, harusnya setiap orang Kristen itu selalu percaya satu sama lain. Tetapi mengapa kita tidak bisa saling percaya satu sama lain? Karena kita takut dibohongin. Benar loh Bapak Ibu, prinsip 1 Yohanes 4 ayat 18 ini benar. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ketakutan itu adalah musuh terbesar kasih. Kenapa dia nggak selalu percaya sama orang lain? Karena dia takut dibohongi. Nah, Bapak Ibu, sekarang mari kita cek. Ketakutan apa yang sedang kita miliki sekarang? Coba lihat deh, 3 ketakutan kita sekarang. Coba ingat-ingat. Nah, coba sekarang renungkan, apakah ketakutan itu membuat kita sulit mengasihi? Lalu 1 Yohanes 4 ini melanjutkan dengan tegas. Dan siapa yang takut, berarti dia belum disempurnakan di dalam kasih. Berarti kasihnya tidak sempurna. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masih punya ketakutan, pasti kita tidak bisa mengasihi dengan sempurna seperti Allah Bapa mengasihi dengan sempurna. Saya ada kenal satu gereja yang suka mengadakan retret gratis. Ini aneh ya, gereja ini mengadakan retret gratis dan retret ini mengundang publik, bukan hanya jemaatnya tapi banyak orang dari luar gereja itu juga ikut retret itu dan gratis. Mereka berkata bahwa semua dananya sudah disiapkan Tuhan Yesus Kristus. Satu ketika saya pernah berbincang dengan panitia retretnya. Dan dia cerita dalam seminggu itu peserta yang daftar retretnya itu dari angkanya 150 peserta tiba-tiba bisa jadi 180 peserta. Terus saya tanya, loh kamu tidak takut budgetnya nggak cukup? Dia bilang, enggak, kita nggak takut. Karena ini proyeknya Tuhan. Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan suruh ya pasti Tuhan siapin uangnya. Dan Bapak Ibu mereka sudah buktikan itu berkali-kali lewat retret mereka. Semua retretnya gratis dan tidak ada satu peserta pun diminta membayar. Bahkan di retret itu juga tidak ada kolektor-kolektoran Bapak Ibu. Karena uangnya cukup dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau kita punya proyek itu disuruh Tuhan ya. Kita nggak perlu loh buka kotak sumbangan, kotak donasi. Kita nggak perlu minta kanan kiri. Karena kalau itu disuruh Tuhan pasti duitnya dia cukupkan. Nah tetapi kalau panitianya dipenuhi ketakutan. Budgetnya nggak akan cukup, budget Natal nggak cukup, budget Paskah nggak cukup, budget pembangunan gedung nggak cukup. Kalau dia dipenuhi ketakutan, bagaimana caranya dia bisa mengasihi? Padahal dia adalah gereja, tubuh Kristus yang mestinya menampilkan kasih yang agape. Tapi dia sendiri dipenuhi ketakutan. Bagaimana caranya dia bisa menjadi tubuh Kristus yang menampilkan Kristus dengan sempurna? Tidak bisa. Jadi Bapak Ibu ingat prinsip dari 1 Yohanes 4 ayat 18 ini. Kalau ada ketakutan, pasti kasihnya tidak sempurna. Mari kita belajar satu kasus dari 1 Samuel 13. Ini kisah tentang Saul baru jadi raja. Bapak Ibu saya akan bacakan secara parafras. Sudah setahun sejak Saul menjadi raja, lalu ia memerintah 2 tahun lagi atas Israel. Berarti dia sudah 3 tahun menjadi raja. Dan Saul memilih bagi dirinya 3.000 tentara dari antara orang Israel. Dan 2.000 ada bersama Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Dan 1.000 pasukan ada bersama Yonatan di Gibea, Binyamin. Bapak Ibu,
Bukankah dari awal cerita ini sudah menunjukkan bahwa Saul itu penakut? Bapak Ibu lihat nggak? 2000 pasukan ada bersama dia dan 1000 bersama anaknya Yonatan. Oh, ini gawat nih Bapak Ibu. Berarti Saul tidak mengasihi Yonatan. Karena dia biarin anaknya Yonatan dengan hanya 1000 pasukan. 2000-nya sama dia. Coba kalau dia mengasihi Yonatan, pasti dia bilang begini, Yonatan kita bagi 2 yuk. 1500 sama saya, 1500 sama kamu. Tapi Saul ini terlihat sekali penakut. Karena dia takut, maka dia tidak bisa mengasihi Yonatan dengan sempurna. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi selanjutnya adalah, dan Yonatan memukul kalah pangkalan militer Filistin yang di Geba. Dan orang Filistin mendengar hal itu. Lalu Saul meniup sangkakala ke seluruh negeri sambil berkata, biarlah orang Israel mendengar. Jadi lucu, Yonatan yang pasukannya lebih sedikit malah bisa memukul kalah pangkalan militer Filistin itu. Padahal Yonatan cuma pakai 1000 orang. Saul punya 2000 orang, malah nggak bergerak kemana-mana. Tidak menyerang siapapun. Bapak Ibu lihat nggak? Saul penakut. Tapi Saul aneh. Saul meniup sangkakala ke seluruh negeri. Jadi seolah-olah Saul ini broadcast ke seluruh Israel untuk menyatakan bahwa, hei Israel dengar tuh, kita udah menang. Lalu ayat di bawahnya menunjukkan hal yang aneh sekali Bapak Ibu. Ayatnya tulisnya gini, demikianlah seluruh Israel mendengar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan Filistin. Dan dengan demikian orang Israel makin dibenci oleh orang Filistin. Bapak Ibu, lucu. Untuk apa Saul broadcast? Lucu ya. Dan yang dapat nama itu Saul, bukan Yonatan. Padahal Yonatan yang melakukan itu. Tetapi Saul yang dapat nama. Jadi Bapak Ibu lihat ketakutannya Saul lagi. Untuk apa sih dia broadcast? Dia broadcast karena dia takut. Dia takut dia dianggap raja yang tidak bisa mimpin. Bapak Ibu, jadi kita ngerti nih. Kalau kita lihat orang kerjanya broadcast melulu gitu ya. Dia lagi ngapain, Sebenarnya ketakutan apa sih yang ada di dalam dia? Dia takut tidak dihargai. Dia takut tidak eksis. Maka dia selalu broadcast untuk menunjukkan dia eksis. Bapak Ibu, orang yang seperti ini pasti sulit mengasihi dengan sempurna. Karena yang dia pikirkan tuh hanya dirinya sendiri. Dia gak peduli orang lain. Mari kita lanjutkan kisah 1 Samuel 13 tadi. Lalu orang Filistin berkumpul untuk berperang melawan Israel. Mereka berkumpul dengan 30.000 kereta perang, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan seperti pasir di tepi laut banyaknya. Lalu orang Filistin itu mendaki serta berkemah di Mikmas, di sebelah timurnya Bet Awen. Dan orang-orang Israel melihat bahwa mereka terjepit, mereka sangat terdesak. Nah Bapak Ibu, apa yang dilakukan orang-orang Israel setelah mereka melihat bahwa mereka terjepit dan sangat terdesak? Bapak Ibu, Alkitab melanjutkan. Lalu pasukan Israel itu menyembunyikan diri di dalam goa-goa. Jadi mereka cari goa untuk ngumpet. Dan di celah-celah, mereka cari celah-celah untuk ngumpet. Dan di tebing-tebing batu yang terjal. Bahkan mereka manjat tebing-tebing batu untuk ngumpet di balik tebing-tebing batu. Supaya nggak bisa dikejar pasukan Filistin. Dan ini yang paling aneh Bapak Ibu. Dan mereka menyembunyikan diri di dalam lubang-lubang kubur. Jadi kuburan mereka gali, lalu mereka ngumpet di dalam lubang kubur itu. Sampingnya mungkin ada tengkorak, sampingnya ada mayat. Mereka nggak peduli, yang penting mereka nggak ketahuan sama orang Filistin. Dan di dalam terowongan-terowongan bawah tanah. Jadi Bapak Ibu mereka juga ngumpet dalam selokan-selokan. Bau kayak bodo amat dah. Air selokan bodo amat. Yang penting saya tidak ketangkap pasukan Filistin. Jadi Bapak Ibu lihat ya, kalau takut itu ya, bikin orang tuh jadi bodoh dan tolol. Kita singkat aja botol gitu ya. Ketakutan tuh akan bikin orang jadi botol. Nggak ada akal sehatnya lagi. Kuburan digali lah. Dia ngumpet di kuburan. Lalu tebing. Padahal manjat tebing bahaya sekali. Tapi dia nekat manjat tebing. Dia ngumpet di balik tebing. Dia pikir dia nggak kelihatan. Dia pikir dia bisa ngumpet. Jadi bangsa Israel ini sangat ketakutan. Dan mereka melakukan ketololan ini. Nah Bapak Ibu. Bisakah kita minta tolong sama orang-orang seperti ini? Mas, tolong dong turun dari tebing, bantuin saya nih. Saya lagi bawa ini berat banget, tolong bantu saya. Mau gak dia menolong kita? Gak mungkin, karena dia penuh ketakutan. Jadi tidak mungkin dia punya kasih untuk menolong kita. Lalu yang di kuburan kita panggil, Pak, tolong keluar dong dari kuburan itu. Pak, bantuin saya Pak. Saya mau angkat anak saya ke rumah sakit, tapi saya gak kuat sendirian. Akankah dia membantu Bapak Ibu?
Tidak mungkin dia melakukan itu. Tidak mungkin dia punya kasih karena dia ketakutan. Lalu apa yang terjadi? 1 Samuel 13 melanjutkan. Dan orang-orang Israel itu menyeberang Yordan ke tanah Gad dan Gilead. Mereka melarikan diri Bapak Ibu. Mereka seberangin sungai. Dan Saul masih tetap tinggal di Gilgal. Dan seluruh rakyat mengikuti dia sambil gemetar. Lihat nggak Bapak Ibu? Saul punya pasukan tuh ngikutin Saul tuh sambil gemetar. Dan Saul diem aja. Kenapa dia diem aja? Karena dia juga gemetar. Bapak Ibu, ini raja penakut. Makanya Saul tidak bisa mengasihi. Bapak Ibu, lalu kita lihat apa yang dilakukan Saul. Dan Saul menunggu selama 7 hari sesuai waktu yang telah dia atur bersama Samuel. Namun Samuel tak kunjung datang ke Gilgal dan pasukannya telah kocar-kacir darinya. Lalu Saul berkata, bawalah ke sini kepadaku persembahan bakaran dan persembahan pendamaian itu. Lalu ia mempersembahkan persembahan bakaran. Bapak Ibu lihat, Saul mulai gegabah. Karena dia ketakutan dan Samuel nggak datang, dia tambah ketakutan. Lalu yang dia lakukan adalah dia gegabah terhadap Tuhan. Apa yang nggak boleh, jadi boleh. Bapak Ibu, orang yang gegabah tuh terbalik-balik ya. Harusnya nggak boleh melakukan ini, maka mereka melakukan itu. Seperti yang tadi naik tebing loh Bapak Ibu. Naik tebing itu ngeri loh, tapi mereka gegabah. Mereka naik tebing, nekat karena ketakutan. Saul juga ketakutan, jadi dia gegabah. Harusnya dia tidak boleh mempersembahkan persembahan itu, cuma Samuel yang boleh. Tapi dia melakukannya karena ketakutan. Segera setelah dia menyelesaikan persembahan bakaran itu, maka datanglah Samuel. Lalu Saul pergi menyongsong Samuel dan menyalami Samuel. Lalu Samuel berkata, apa yang sudah engkau perbuat? Dan Saul berkata, aku melihat pasukanku kocar-kacir dariku. Dan engkau juga tidak datang pada waktu yang ditentukan. Orang Filistin juga sudah berkumpul di Mikmas. Maka aku berkata, sekarang orang Filistin akan turun menyerang aku di Gilgal. Dan aku belum mencari perkenanan hadirat Tuhan. Jadi aku memaksakan diriku dan mempersembahkan persembahan bakaran. Bapak Ibu lihat, Saul bilang dia memaksakan diri. Dia seolah-olah nggak mau, tapi dia terpaksa melakukan itu. Bapak Ibu, orang yang ketakutan itu akan banyak alasan Bapak Ibu. Pokoknya dia akan bilang kondisi yang memaksa dia begitu. Itu orang ketakutan. Jadi Bapak Ibu lihat polanya ya. Orang yang ketakutan itu akan melakukan tindakan yang gegabah. Apa yang gak boleh dilakukan dia akan lakukan. Dan waktu ditanya kepada dia, kenapa lu melakukan itu? Dia akan jawab, kondisi memaksa aku. Nah Bapak Ibu, jadi kalau kita ketemu orang yang banyak alasan, kita tahu dia dipenuhi ketakutan. Dan orang yang seperti ini tidak mungkin kasihnya sempurna. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ketemu orang seperti itu, kita tanya Tuhan ketakutannya apa sih Tuhan? Lalu waktu Tuhan kasih tahu kita tanya Tuhan lagi, bagaimana caranya Tuhan supaya dia gak ketakutan? Nanti Tuhan akan kasih tahu kita, suruh dia begini, maka ketakutannya akan hilang. Nah Bapak Ibu, kita sampaikan pada orang itu supaya ketakutannya hilang. Kalau ketakutannya hilang, dia tidak akan gegabah lagi. Kalau ketakutannya hilang, pasti kasihnya jadi sempurna. Lalu apa jawab Samuel kepada Saul? Samuel menjawabnya demikian. Kamu sudah bertindak sangat bodoh dengan tidak taat kepada Tuhan Allahmu. Padahal Tuhan sudah berencana untuk mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selamanya. Sekarang kerajaanmu tidak akan bertahan lagi. Sebab engkau tidak memelihara apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Bapak Ibu, jadi Tuhan punya plan langsung Tuhan hancurkan. Kalau kita tidak taat pada Tuhan. Nah Bapak Ibu, ketakutan itu akan bikin kita tidak taat pada Tuhan. Ketakutan itu akan bikin kita gegabah sama Tuhan. Dan waktu kita tidak taat, kita gegabah sama Tuhan. Maka plan indah yang Tuhan sudah rancangkan untuk kita, itu Tuhan akan sobek-sobek semuanya. Tuhan buang semuanya. Bapak Ibu, ini gawat nih. Jadi ketakutan bisa bikin masa depan kita hancur karena Tuhan tidak lagi campur tangan. Bapak Ibu, ini benar terjadi sama Saul. Kemudian Bapak Ibu, Tuhan mencabut roh kudusnya dari Saul dan Tuhan memberinya roh jahat. 1 Samuel 16 ayat 14 berkatanya begini. Tetapi roh Tuhan telah mundur dari Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang dari Tuhan.
Jadi Bapak Ibu, karena kejadian ini, maka Tuhan mencabut rohnya dari Saul. Dan sekarang ia diganggu roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, karena Saul itu memelihara ketakutannya, memperbesar ketakutannya, maka kasihnya akan berkurang. Jadi Bapak Ibu, ketakutan itu berbahaya sekali. Jadi Bapak Ibu lihat, ini roh kudusnya dicabut dan diganti dengan roh jahat yang dari Tuhan. Siapa yang bisa usir orang setan itu masuk ke Saul? Tuhan yang suruh. Siapa yang bisa usir Bapak Ibu? Mau panggil pendeta paling hebat kayak apapun juga, mau panggil rohaniawan paling hebat seperti apapun juga, ya tetap aja setannya nangkring di Saul. Orang Tuhan yang suruh, setan gak berani ninggalin Saul. Jadi Bapak Ibu, kondisi ini berbahaya sekali dan bisa terjadi pada kita juga. Kalau kita dipenuhi ketakutan, maka kita akan gegabah, kita akan meremehkan Tuhan, kita akan tidak taat pada perintah Tuhan. Waktu kita tidak taat, maka Tuhan bisa sobek semua plannya buat kita. Waktu dia sudah sobek plannya sama kita, roh kudusnya akan dicabut dari kita, lalu dia akan kasih kita roh iblis, Bapak Ibu. Ini bisa terjadi pada siapapun di antara kita, kalau kita dipenuhi ketakutan. Jadi Bapak Ibu, ini fatal sekali. Ketakutan itu akan menghalangi kasih kita jadi sempurna. Dan Tuhan tidak suka sekali. Karena hukum yang utamanya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Bapak Ibu, mari kita tinjau sebentar tentang hukum yang pertama dan yang kedua ini. Kita kutip perkataan Tuhan Yesus di Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang terutama. Bapak Ibu, itu terjemahannya TB. Bapak Ibu, kita lihat bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Bapak Ibu, apa maksudnya sih mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan itu artinya kita melakukan semua perintah Tuhan. Itu ada di Yohanes 14. Tuhan Yesus bilang 3 kali di Yohanes 14. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintahku. Tetapi jikalau kamu tidak melakukan perintahku, berarti kamu tidak mengasihi aku. Jadi Bapak Ibu, definisi kita tentang mengasihi Tuhan adalah melakukan semua perintah Tuhan. Itu definisi yang dari Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalimat ini sebenarnya kata-katanya kan begini ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya, taatilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu, mengasihi Tuhan itu artinya mentaati Tuhan. Tapi Alkitab MILT mengatakan ini dengan lebih jelas. MILT bilangnya begini, taatilah Tuhan Allahmu dengan seluruh hatimu dan dengan seluruh nyawamu. Bapak Ibu, ini bukan jiwamu yang disebut, nyawamu. Jadi kita harus mentaati Tuhan, kita harus melakukan semua perintah Tuhan dengan seluruh nyawa kita, dengan segenap hati kita, dan dengan seluruh pikiranmu, bukan akal budimu. Jadi otak kita harus bekerja keras. Bagaimana caranya ya saya bisa mentaati perintah Tuhan yang ini? Bagaimana caranya? Itu semua pikiran kita fokuskan untuk mentaati perintah Tuhan itu. Dan dengan seluruh kekuatan. Artinya semua energi yang kita punya, semua sumber daya yang kita punya, semua apapun yang kita punya, kita fokuskan untuk mentaati perintah Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu, saya baca sekali lagi versi MILT. Taatilah Tuhan Allahmu dengan seluruh hatimu, dengan seluruh nyawamu, dengan seluruh pikiranmu, dan dengan seluruh kekuatanmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terbesar. Itu versi aslinya dari MILT. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih besar daripada 2 perintah ini. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bapak Ibu, mengasihi diri sendiri itu apa sih? Mengasihi diri sendiri kan saya pengennya diri saya damai ya. Saya pengennya diri saya sejahtera. Nggak ada penyakit, nggak ada masalah, tidak ada hal-hal yang nggak nyaman dalam hidup saya. Nah, waktu saya mengasihi orang itu, saya juga harus mengusahakan supaya dia nyaman. Supaya dia nggak ada penyakit, tidak ada masalah, tidak ada problem, dan dia bisa melayani Tuhan
dengan nyaman seperti saya melayani Tuhan. Kita harus mengusahakan shalom buat dia. Seperti kita mengusahakan shalom buat diri kita. Jadi yang namanya mengasihi sesama itu adalah kita mengupayakan supaya dia makin lama makin shalom. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengasihi dia? Kalau kita dipenuhi ketakutan. Bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan dengan seluruh nyawa kita, seluruh hati kita, seluruh pikiran kita, seluruh kekuatan kita. Kalau kita dipenuhi ketakutan, takut nyawa kita hilang, takut urusan ini nggak beres, maka pikiran kita akan bercabang-cabang. Kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan dengan sempurna. Kita tidak akan mau berikan semua kekuatan kita, semua pikiran kita, semua isi hati kita untuk mentaati perintah Tuhan itu. Karena kita takut hidup kita sendiri berantakan. Bapak Ibu nggak bisa. Jadi ketakutan adalah musuh terbesar kasih. Bapak Ibu, Allah Bapa sudah menegaskan dengan sangat jelas di Yesaya 41 ayat 10. Dia berkata begini, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Bapak Ibu, kalau kita baca tulisan jangan parkir di sini, kan sebenarnya artinya dilarang parkir di sini ya. Jadi kalimat ini sama. Jangan takut, artinya dilarang takut sebab aku menyertai engkau. Lalu selanjutnya Allah Bapa mengatakan, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Dilarang bimbang sebab aku ini Allahmu. Kalau kamu bimbang berarti kamu tidak percaya aku mampu menolongmu. Jadi Bapak Ibu, ini kurang ajar sekali loh. Kalau kita sampai nggak percaya Allah tuh mampu menolong kita dan mau menolong kita. Bapak Ibu, memang Tuhan itu sangat benci sekali sama penakut. Tuhan tuh selalu bilang di Alkitab bahwa kalau kamu takut sesuatu dan tidak percaya padaku, maka aku akan membuat engkau dihabisi oleh apa yang kau takuti. Itu ada di Ulangan 28, terus ada di mana-mana, ada banyak sekali. Misalnya kita takut akan kemiskinan. Lalu karena kita takut kemudian kita menyembah berhala, kita menyembah uang gitu ya. Maka Tuhan akan membiarkan kemiskinan itu menghabisi kita. Malah Tuhan sengaja biarkan kita terus miskin sampai ketakutan itu makin menjadi-jadi menguasai kita. Sehingga kita makin banyak berbuat kesalahan dan akhirnya kita akan dihabisi oleh kemiskinan itu. Misalkan kita takut COVID, maka Tuhan akan membiarkan COVID itu yang menghabisi kita. Kalau ada kebimbangan dalam hati, kalau ada ketakutan dalam hati, kita ingat perintah ini. Dilarang takut, dilarang bimbang. Lalu kita minta segera sama Tuhan. Tuhan tolong ganti dong hati saya. Hati saya dipenuhi ketakutan nih. Hati saya dipenuhi kebimbangan. Tolong hati saya diganti Tuhan dengan hati yang tidak takut lagi. Hati yang tidak bimbang lagi. Kita minta tolong Allah ganti hati kita. Maka hati kita akan diubah oleh Allah. Jangan biarkan hati Bapak Ibu dipenuhi ketakutan. Jangan biarkan hati Bapak Ibu dipenuhi kebimbangan. Sebab ini berbahaya kekasih kita. Kita tidak akan bisa mengasihi dengan sempurna. Nah Bapak Ibu, ada satu lagi aspek tentang penakut yang perlu kita ketahui. Ini nanti terjadi di akhir zaman. Wahyu 21 menyatakan ini. Namun bagi mereka yang penakut, bagi yang tidak percaya, bagi yang merusak, bagi para pembunuh, bagi para pezina orang yang tidak setia, dan bagi para penyihir, juga bagi para penyembah berhala, dan bagi semua orang yang berdusta, jatah mereka adalah lautan api dan belerang. Itu adalah kematian kedua. Jadi Bapak Ibu, di pintu neraka nanti, yang pertama kali paling depan dipanggil itu adalah para penakut. Jadi kalau kita penakut, kita akan ada paling depan di pintu neraka itu. Masuk duluan. Bapak Ibu, penyembah berhala bahkan nomor 7 loh Bapak Ibu. Yang pertama itu penakut. Namun bagi yang penakut, bagi yang tidak percaya, bagi yang kerjanya merusak pekerjaan Allah, bagi para pembunuh, bagi para pezina orang tidak setia, bagi para penyihir, dan bagi para penyembah berhala. Bapak Ibu, itu semua urutannya. Dan nomor 1 adalah penakut. Penakut ada paling depan di pintu neraka. Dia yang duluan masuk. Jadi Bapak Ibu, ketakutan tidak pernah bisa ditolerir oleh Allah Bapa. Kenapa demikian? Kita tahu. Karena ketakutan akan membuat kasih kita tidak sempurna. Padahal perintah Allah yang paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu.
Tapi ada satu hal yang menarik di sini. Tadi kita baca ayatnya bahwa Allah akan menyempurnakan kasih kita. Jadi Bapak Ibu, waktu kita saling mengasihi, maka Allah akan menolong kita mengatasi ketakutan kita. Sehingga lama-lama ketakutan kita itu akan hilang dan kita makin mudah mengasihi. Allah akan menolong supaya kasih kita itu makin sempurna. Dan Allah tahu penghalangnya adalah ketakutan kita. Karena itu Allah akan campur tangan dalam ketakutan kita. Dia akan buang ketakutan kita sedikit demi sedikit. Sehingga kita makin mudah mengasihi. Dengan cara demikian maka kasih kita akan makin disempurnakan. Mari Bapak Ibu, kita minta hati yang baru pada Tuhan. Hati yang tidak takut lagi. Hati yang tidak bimbang lagi. Sehingga kita bisa punya kasih yang sempurna. Seperti kasih Allah Bapa nanti. Kasih yang agape. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih karena kami kembali diingatkan untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Itu adalah perintah-Mu yang utama. Dan Bapak, kami hari ini tahu bahwa ketakutan akan membuat kasih kami tidak sempurna. Karena itu kami mohon ampun Bapak atas semua ketakutan dan kebimbangan yang kami miliki selama ini. Kami minta kami diberi hati yang baru Tuhan. Hati yang seperti Daniel Bapak. Hati yang seperti Tuhan Yesus. Yang tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan Bapak. Berikan kami hati seperti itu Bapak. Sehingga kami bisa mengasihi dengan sempurna. Supaya seluruh dunia tahu bahwa kami mengenal Allah. Bahwa kami dari Allah. Dan kalau ada apa-apa, dunia bisa bertanya pada kami. Dunia bisa minta arahan pada kami. Sehingga kami bisa berfungsi sebagai terang dunia secara sempurna. Seperti Yesus berfungsi sebagai terang dunia. Terima kasih Allah Bapa untuk pesan yang indah ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, selamat mengasihi dengan sempurna. Karena Allah Bapa akan mengabulkan doa Bapak Ibu yang minta hati baru, hati yang tidak ada ketakutan lagi. Tuhan Yesus pasti memberkati orang-orang yang mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Amin.